Saya percaya kita semua sangat teruja melihat persembahan daripada kanak-kanak. Kalau di barisan yang pertama itu memang masih terlalu kecil, kadang-kadang tidak serentak. Tapi di bahagian kedua dan seterusnya yang besar-besar itu mereka boleh mengikutinya. Tetapi saya nampak masih comel juga ya yang di barisan hadapan. Jadi anak-anak ini kita mengharapkan bukan hanya tamat bengkel rebana, tetapi kita harapkan mereka ini menjadi anak-anak yang terus setia melayani Tuhan dalam pelayanan rebana. Kalau Pastor mengatakan sebentar tadi, kalau dengan izin Tuhan mereka itu akan terus diserap masuk dalam pelayanan tim pujian penyembahan sebagai penari rebana pada masa yang akan datang ini. Jadi kita berharap anak-anak kita ini walaupun mereka masih muda, tapi kita boleh belajar semangat mereka untuk melayani Tuhan. Jadi pada hari ini kita akan belajar dari suri khotbah yang diambil daripada Wahyu pasal 2 ayat 8 hingga 11. Kita bercakap tentang 7 gereja dan minggu ini kita bercakap tentang gereja Smyrna. Dan sedikit dari latar belakang gereja ini. Gereja ini terletak dalam kota pelabuhan yang makmur dan menjadi pusat perdagangan utama di Asia Kecil. Jadi kedudukan gereja ini berada dalam satu wilayah atau dalam satu kota yang cukup makmur karena menjadi kota pelabuhan. Smyrna itu terletak di tepi pantai, ya, tepi laut, jadi menjadi tumpuan perdagangan. Dan rakyat di Smyrna itu karena mereka di bawah jajahan Romawi, mereka itu taat setia kepada kekaisaran Romawi. Dan di sana ada kuil, tempat untuk mereka mendedikasikan diri mereka memuja Kaisar Romawi. Jadi Kaisar Romawi itu dianggap sebagai dewa. Dan sudah pasti seluruh rakyat di bawah jajahan Romawi, mereka harus memberi penghormatan, memberi pemujaan kepada Kaisar Romawi. Dan orang Kristen ini yang cukup tertekan. Karena bagi orang Kristen, raja, satu-satunya raja itu ialah Yesus sendiri. Tidak ada raja lain selain Yesus. Dan oleh sebab itu ada orang Kristen yang tidak memuja Kaisar. Karena iman mereka seperti inilah orang Kristen mengalami penganiayaan. Dan di Smyrna juga ada community, ada kelompok orang Yahudi. Dan dikatakan jumlah mereka itu agak besar dan mereka ini berpengaruh. Dan pada waktu itu kalau kita membaca dalam petikan yang sudah dibacakan sebentar tadi, kita melihat ada permusuhan di antara orang Yahudi dan orang Kristen. Dan kalau kita melihat di sini orang Yahudi memfitnah orang Kristen sehingga ada di antara orang Kristen itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kita melihat di sini orang Kristen yang hidup pada masa ini bukanlah hidup dengan aman damai. Mereka di bawah penindasan baik daripada pemerintah kerajaan Romawi ataupun daripada orang Yahudi sendiri. Dan inilah tujuan surat ini ditulis atau penglihatan ini ditulis oleh Yohanes supaya mendorong jemaat di Smyrna tetap setia ketika mereka menghadapi penderitaan dan kemungkinan dalam menghadapi penderitaan itu mereka akan kehilangan nyawanya. Tetapi ada kata penghiburan di situ diberikan oleh Yesus. Orang yang setia sampai mati akan diberikan mahkota kehidupan kekal. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, fakta Allah memantau atau memperhatikan umatnya atau gerejanya ini memberi kepada kita satu penghiburan. Karena kita yang mengalami penderitaan, kita yang percaya, gara-gara kita murid Yesus, kita ditindas. Tetapi dalam penderitaan itu
ada penghiburan. Jadi ada 3 perkara yang mendorong kita pada waktu kita menderita karena iman kita, karena kita ini orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Ada 3 perkara yang boleh menjadi dorongan atau penghiburan dalam hidup kita. Yang pertama, pengharapan dalam Yesus. Sebut bersama dengan saya, pengharapan dalam Yesus. Dalam ayat yang ke-8 dituliskan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada 2 perkara dalam ayat ini. Yang pertama, pernyataan yang awal dan yang akhir. Ini merujuk kepada Yesus. Yesus itu sudah ada, sudah wujud sejak dari awal. Bukan pada waktu Yesus menjadi manusia, lahir sebagai manusia, baru Yesus wujud. Sebelum itu, dari awal, sebelum penciptaan, Yesus sudah wujud. Yang awal, yang dari dahulu, sebelum penciptaan, Yesus sudah ada. Dan Yesus ini juga yang akhir. Maksudnya semua ciptaan ini suatu hari nanti akan berakhir. Tetapi Yesus itu kekal selama-lamanya. Bayangkan, Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, itu tidak ada permulanya dan tidak ada akhirnya. Sejak dari awal, sebelum penciptaan, Yesus sudah ada. Dan setelah ciptaan ini berlalu, Yesus tetap ada. Nah, inilah Tuhan yang kita sembah. Yesus yang dahulu sudah ada dan yang pada akhirnya tetap ada. Yang awal dan yang akhir. Kedua, pernyataan tentang telah mati dan hidup kembali. Itulah sebabnya kita mengatakan yang awal dan akhir itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Yesus. Bagaimana kita tahu? Karena pernyataan selanjutnya mengatakan telah mati dan hidup kembali. Merujuk kepada Yesus yang mati di atas kayu salib. Tetapi dia hidup, maksudnya dia bangkit daripada kematian. Dan oleh sebab dia bangkit daripada kematian, itu berarti Yesus sudah menang atas dosa, atas maut, dan atas iblis. Jadi Yesus yang mati tidak selamanya mati, tetapi dia juga hidup kembali. Dia bangkit kembali. Kalau Yesus hanya mati dan tidak hidup, sudah pasti dia tidak boleh dikatakan yang awal dan yang akhir. Kalau dia tidak bangkit daripada kematian. Tetapi dia yang awal dan yang akhir mengalami kematian karena mau menebus kita daripada dosa kita. Tetapi juga bangkit, hidup kembali untuk menyelamatkan kita. Dan itu menandakan Yesus menang atas dosa, maut, dan iblis. Jadi ayat ini ditujukan kepada jemaat di Smyrna yang mengalami penganiayaan pada waktu itu. Mereka menderita karena iman mereka kepada Yesus. Dengan menyebutkan bahwa Yesus telah mati dan bangkit atau hidup kembali, ayat ini memberikan dorongan dan penghiburan kepada mereka yang menderita bahwa mereka juga akan mengalami kebangkitan dan kehidupan kekal seperti Yesus. Jadi di tengah-tengah penderitaan mereka ada yang kehilangan nyawa mereka. Firman Tuhan ini memberikan kepada mereka suatu pengharapan. Meskipun mereka menderita, pengharapan itu ada dalam Yesus. Yang awal dan yang akhir, yang mati tetapi hidup kembali. Dan mengalahkan kuasa dosa, maut, dan iblis. Jadi ketika mereka menderita, masih ada pengharapan. Pengharapan itu ada dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak
tahu apa penderitaan yang kita alami pada hari ini. Tetapi saya percaya ada banyak penderitaan yang kita alami. Khususnya dalam konteks kita menderita karena iman kita kepada Tuhan. Saya mencari-cari di dalam Google tentang penderitaan yang dialami oleh orang Kristen di seluruh dunia. Beberapa penderitaan itu dikatakan itu mengenai penganiayaan dan kekerasan. Di tempat-tempat tertentu ada penganiayaan. Ada orang Kristen ditahan tidak semena-mena, dimasukkan ke dalam penjara. Ada kekerasan dilakukan, tidak boleh beribadah, gereja dibakar, dimusnahkan dan sebagainya. Ada juga di setengah-setengah negara ada diskriminasi dan penindasan. Diskriminasi dari segi hukum, orang Kristen tidak berhak atau tidak ada hak untuk beribadah sesuka hatinya. Orang Kristen tidak boleh membangun gereja dengan sesuka hatinya atau dengan melakukan itu dengan cara ikut prosedur yang disediakan pun susah untuk mendapatkan kelulusan. Bahkan kalau mendirikan sekolah misi itu lagi tidak dibenarkan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada juga diskriminasi di tempat kerja. Orang yang memenuhi pekerjaan walaupun keputusannya, pendidikannya itu melayakkan dia, tetapi seringkali karena faktor agama orang Kristen, maka permohonan pekerjaan itu tidak diluluskan, tetapi diberikan kepada yang lain yang berlainan agama, yang keputusan pendidikannya tidak begitu cemerlang seperti yang dimiliki oleh orang Kristen. Jadi di tempat kerja ada juga diskriminasi. Anda tidak terpilih gara-gara Anda orang Kristen. Begitu maksudnya. Ada juga yang dipecat untuk orang baru yang bukan Kristen masuk. Ada juga diskriminasi dari segi sosial. Orang Kristen dikucilkan, orang Kristen ditekan, orang Kristen diasingkan. Jadi di setengah-setengah negara ada penindasan yang seperti ini. Ada juga pembatasan kebebasan beragama. Ada orang yang melarang pertemuan ibadah di rumah. Baru-baru itu kita dikejutkan di negara jiran. Tengah ini para mahasiswa mereka berdoa dengan doa rosari. Lalu ada orang itu disebut arti ya. Apa itu sudah? Rukun tetangga. Kepala atau ketua rukun tetangga datang. Sepatutnya itu rukun tetangga keharmonian, tetapi dia pula yang memprovokasi, menimbulkan kemarahan di hati orang-orang bukan Kristen. Maksudnya pihak majority. Sehingga bukan hanya dibentak-bentak mahasiswa ini, tetapi berlaku juga kekerasan. Sehingga ada mahasiswa yang tercedera. Padahal mereka berdoa, lakukan kegiatan ibadah itu di tempat sendiri. Bukan di tempat awam, bukan di tempat yang lain, di tempat sendiri. Bahkan di gereja orang tengah beribadah, orang lain masuk dan menghentikan ibadah. Jadi sebagai orang Kristen betul-betullah kita mengalami penderitaan akibat daripada ulah orang lain. Dan ada juga di setengah-setengah negara merampas harta dan keuangan. Itu bangunan milik orang Kristen, tanah milik orang Kristen, rumah orang Kristen. Karena mereka orang Kristen maka semua itu disita. Bahkan cukai. Ada dari negara jiran juga saya mendengar. Dia ada keluarga di tanah perkuburan. Jadi tanah perkuburan itu bercampur-campur agama. Jadi setiap tahun dia akan memberikan itu cukai lah untuk maintenance. Tapi apa yang terjadi pada tahun itu dia terkejut karena harga cukai yang dikenakan itu berlipat-lipat kali ganda. Lebih besar daripada sebelumnya. Lalu dia mendapati yang dari golongan majority yang dikubumikan di sana, cukai mereka itu
tidak ada perubahan atau sedikit kecil berbanding dengan orang Kristen yang ada keluarganya di tanah perkuburan itu. Berlipat kali ganda. Kenapa? Karena dia orang Kristen. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, lain lagi ancaman dan intimidasi ya, yang ditakut-takutkan, diancam dan ditakut-takutkan. Jadi ada orang-orang Kristen juga yang begitu, ditakut-takutkan. Kalau kamu beribadah, nanti kami bakar gereja kamu. Kalau kamu beribadah, nanti kami datang untuk ganggu ibadah kamu dan sebagainya. Bahkan anak-anak sekolah pun tidak terkecuali. Di sekolah mereka juga diintimidasi, susah saya sebut. Intimidasi, ya ditakut-takutkanlah, diancam oleh rekan sebaya maupun daripada pihak sekolah itu sendiri. Ada juga di setengah-setengah negara orang Kristen dilarang memiliki Alkitab. Kalau di satu negara ini, apabila kedapatan memiliki Alkitab, orang itu akan dihukum mati. Bayangkan, masih berlaku pada hari ini. Jadi ada banyak contoh-contoh penderitaan yang dialami karena kita ini orang Kristen. Mungkin bagi kita, mungkin ada dalam beberapa sinara ini, Anda penderitaan itu jenis penderitaan yang Anda alami sekarang. Tetapi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalaupun kita menderita karena iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus, jangan lupa Yesus adalah pengharapan dalam penderitaan kita. Yesus yang memberi kita kekuatan, yang memberikan kita pengharapan. Oleh sebab itu kita harus fokus kepada Yesus, bukan fokus kepada penderitaan kita. Fokus kepada Yesus, pandang Yesus. Kenapa kita mau pandang Yesus? Karena Yesus juga memberikan teladan dalam penderitaannya. Dalam pembacaan Injil sebentar tadi, kalau Anda menghayatinya, ada sekurang-kurangnya 3 penderitaan yang dialami oleh Yesus pada waktu itu. Yang pertama, ketika Yesus masuk ke dalam sebuah rumah bersama dengan murid-muridnya, orang ramai datang berkerumun. Maksudnya orang-orang itu mau dilayani. Sehingga perkataan yang menyusul di akhir daripada ayat itu mengatakan mereka itu tidak ada kesempatan untuk makan. Bayangkan, terlalu sibuk dalam pelayanan, ada banyak keperluan, sehingga makan pun terpaksa ditangguhkan. Kalau kita sudah banyak lakukan pelayanan, mau makan juga. Tapi Yesus sudah sehari suntuk sibuk dalam pelayanannya, masa untuk makan tidak dapat ditunda karena ada keperluan. Ada orang yang datang untuk minta dilayani. Kedua, keluarga Yesus datang kepada Yesus. Keluarga Yesus datang kepada Yesus karena mereka mengatakan Yesus ini tidak waras. Maksudnya sudah beginilah. Ya, itu tanggapan keluarga Tuhan Yesus sendiri. Yesus ini sudah tidak waras. Jadi mereka datang untuk menjemput Yesus. Dan yang ketiga, orang-orang Yahudi di situ mereka menuduh Yesus. Yesus ini kerasukan setan. Jadi bayangkan apa perasaan Tuhan Yesus. Tidak makan karena banyaknya pelayanan. Kemudian keluarganya sendiri tidak mendukung dia. Tetapi mengatakan dia ini sudah tidak waras atau gila. Dan ada tuduhan dari orang-orang Yahudi. Yesus kerasukan setan. Jadi dalam penderitaan kita, saya pikir kita tidak sampai menderita seperti yang Yesus alami. Lebih kita melihat penderitaan Tuhan Yesus ini ketika dia ditangkap, kemudian dihukum, diadili dengan tidak benar, kemudian dijatuhi hukuman mati, dan kemuncaknya di atas kayu salib. Yesus betul-betul sangat menderita.
Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jangan pikir kita saja menderita. Tuhan yang kita sembah itu juga menderita. Jadi kalau kita mengalami penderitaan karena iman kita kepada Yesus, ingatlah Yesus lebih dahulu menunjukkan teladannya. Dia juga mengalami penderitaan yang berat. Bahkan di Taman Getsemani Yesus berdoa, kalau boleh ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Cawan yang Yesus maksudkan itu cawan penderitaan. Cawan yang Yesus akan ditangkap, Yesus akan diadili, dia akan diludah, dia akan ditampar, dia akan diejek, dia akan memikul salib yang berat. Dia dikenakan duri di atas kepalanya dan sampai mati di atas kayu salib. Tapi Yesus, bukan kehendakku, kehendak-Mu Bapa yang terjadi. Jadi Yesus memberikan teladan penderitaan bagi kita. Jadi apa yang kita lakukan? Selain kita memandang Yesus sebagai teladan penderitaan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mati dan hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan cukup menarik dalam firman Tuhan mengatakan burung pipit itu tidak akan jatuh semena-mana. Maksudnya jatuh mati kalau tanpa seizin Tuhan. Kita ini lebih berharga daripada burung pipit. Mati atau hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Jadi kita serahkan itu kepada Tuhan. Dan apa yang kita boleh lakukan? Setia memegang janji Yesus. Dalam ayat 10 Yesus mengatakan, orang yang setia sampai mati, orang itu akan diberikan mahkota kehidupan. Jadi ini yang kita boleh lakukan. Pandang kepada Yesus. Jika kita fokus kepada penderitaan, kita akan menjadi lemah. Kita tidak akan menjadi kuat. Kalau kita lihat masalah, penderitaan itu membuatkan kita bertambah lemah. Tetapi jika kita fokus memandang kepada Yesus, kita akan dikuatkan. Kenapa? Karena Yesus sendiri pernah mengalami kematian, tapi dia bangkit. Artinya ada pengharapan bagi orang yang menderita karena imannya dalam Yesus. Satu-satunya pengharapan itu ada dalam Tuhan Yesus. Jadi saya mendorong kepada kita semua dalam penderitaan kita orang Kristen, kita dicaci, kita dimaki, kita dihina. Ada diskriminasi, ada penindasan yang kita alami dalam hidup kita. Mata kita terus memandang kepada Tuhan kita. Pandang kepada Yesus. Karena Dia adalah pengharapan dalam penderitaan kita. Jadi bukankah ini menghiburkan kita? Pada waktu kita menderita, kita ada Tuhan yang sudah pernah mengalami penderitaan. Kita ada Tuhan yang sudah mengatasi kematian. Kita ada Tuhan yang sudah menang. Tuhan yang berjanji memberikan mahkota kehidupan. Kedua, penghiburan kedua ketika kita menderita. Dalam ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi berbeza dengan surat-surat yang lain yang ditujukan kepada 7 gereja. Kalau di Smyrna tidak ada kritikan. Tuhan Yesus tidak mengkritik mereka. Tetapi yang ada Yesus memuji mereka. Dalam kemiskinan kamu kaya. Dan dalam penderitaan kamu tetap setia. Kamu tetap beriman. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Gereja Smyrna tidak dikritik oleh Tuhan Yesus. Tetapi dipuji bahkan didorong oleh Tuhan Yesus. Pernyataan aku tahu dalam ayat ini sangat memberikan kita penghiburan. Yesus tahu apa yang terjadi dalam jemaah Smyrna. Kenapa Yesus tahu? Karena Yesus sedang memantau. Yesus sedang perhatikan anggota-anggotanya. Anak-anaknya Yesus sedang memperhatikan. Sehingga pada akhirnya Yesus mengatakan, aku
tahu. Yesus tahu kesusahanmu. Kesusahan di sini saya melihat beberapa terjemahan mengatakan itu kesengsaraan. Jadi bukan karena kesusahan kemiskinan, tapi ini bercakap tentang kesusahan atau kesengsaraan atau penderitaan mereka karena iman mereka kepada Yesus. Karena dikatakan jemaah atau orang Yahudi itu mereka memfitnah mereka sehingga ada di dalam kalangan mereka itu masukkan dalam penjara. Ada di antara mereka itu mengalami penderitaan. Kemudian Yesus bukan hanya tahu kesusahan mereka, Yesus juga tahu kemiskinan mereka. Mungkin kemiskinan mereka ini mungkin dari segi kekurangan mereka. Mereka kurang berharta, mungkin mereka dalam kekurangan, hidup dalam kekurangan. Karena mereka hidup dalam masyarakat yang mengagung-agungkan kaisar. Mereka hidup dalam masyarakat orang Yahudi yang mencari-cari kesalahan mereka. Jadi mungkin dalam keadaan-keadaan seperti itu mereka tidak dapat maju dalam hidup mereka karena ada penindasan-penindasan yang terjadi. Mereka itu miskin. Tuhan tahu mereka itu miskin, tetapi kalau kita melihat di sini Tuhan juga tahu mereka ini kaya. Mungkin yang dimaksudkan miskin secara jasmani tapi kaya secara rohani. Atau miskin secara keuangan tetapi mereka ini kaya dalam kemurahan. Yesus tahu keadaan mereka. Dalam keadaan penderitaan, kesengsaraan, dalam keadaan kemiskinan secara jasmani, Yesus tahu. Bahkan kekuatan mereka, kelebihan mereka. Mereka itu kaya. Mungkin kaya dari segi kemurahan, kaya dari segi moral yang baik di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan sebagainya. Jadi kita melihat di sini Yesus mengetahui keadaan mereka, kekuatan mereka, kelemahan mereka, kekurangan mereka, kelebihan mereka. Yesus tahu kenapa? Karena Yesus memantau mereka. Yesus memperhatikan mereka. Dalam apapun keadaan mereka, Yesus tahu. Itu berarti saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu mereka menderita, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan ada di samping mereka. Tuhan memperhatikan keadaan mereka sehingga Yesus tahu apa yang mereka alami dalam hidup mereka. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita menderita, selalunya kita mengatakan orang tidak paham saya. Orang tidak tahu penderitaan saya. Dan apabila kita berada dalam keadaan seperti itu, terus fokus kepada penderitaan kita, akhirnya membuatkan kita semakin hari semakin lemah. Tetapi kalau kita mengetahui ada orang yang memperhatikan kita, ada orang yang mengambil berat akan kita, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu memberikan kita penghiburan. Itu memberikan kita kekuatan karena ada sianu yang memperhatikan saya. Bayangkan dalam penderitaan kita ada seorang pribadi yang tidak pernah terlepas. Matanya selalu tertuju kepada kita, yaitu Yesus sendiri. Di kebaktian 7.30 tadi saya silap menyampaikan maklumat khususnya untuk yang peminat-peminat bola sepak, yang fanatika, yang tidak fanatika. Saya mengatakan di 7.30 ada satu slogan, you never walk alone. Engkau tidak pernah berjalan sendirian. Dan saya katakan itu slogan dari MU. Jadi untuk peminat-peminat Liverpool, jangan sakit hati ya. Dan selepas itu saya mengatakan saya ini bukan peminat bola sepak. Maksudnya kalau hal-hal tentang bola sepak itu saya bukan menarik perhatian saya. Tetapi saya tertarik dengan you never walk alone. Engkau tidak pernah jalan sendirian. Tetapi salahnya saya katakan itu slogan dari MU.
Jadi saya betulkan di 11.45 ini. Jadi yang peminat-peminat Liverpool, jangan sakit hati ya. Jangan sakit hati, gara-gara sakit hati minggu depan saya tidak mau pergi gereja. Jadi slogan ini daripada Liverpool. You never walk alone. Engkau tidak berjalan sendirian. Jadi Yesus sama seperti itu. Dalam penderitaan yang kita alami dalam hidup kita tidak jalan sendirian. Karena ada pribadi Yesus yang berserta dengan kita dalam setiap waktu dalam kehidupan kita. Jadi dalam pergumulan hidup kita, dalam penderitaan kita harus sadar perkara ini. Bahwa Yesus sedang memantau, Yesus sedang memperhatikan keadaan kita, dan dia mengetahui apa yang sedang kita lalui dalam hidup kita. Karena kita ini tidak pernah berjalan sendiri. Ada Yesus. Jadi dalam penderitaan kita, ingatlah ada pribadi yang berjalan bersama kita. Pribadi yang melihat kita, pribadi yang mengetahui segala pergumulan dalam hidupmu. Dan itu memberikan kita penghiburan. Kita tidak jalan sendiri, ada Yesus beserta dengan kita. Dan penghiburan yang terakhir ketika kita mengalami penderitaan iman, penghiburan yang kekal. Dalam ayat ke-10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna, Yesus mengatakan ini, jangan takut. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jadi ini kata-kata yang memberikan kita ketenangan, kata-kata yang memberi kita kekuatan, kata-kata yang memberikan kita penghiburan. Pada waktu kita mengalami penindasan, mengalami diskriminasi, mengalami ejekan, hinaan dan sebagainya, karena kita ini pengikut Yesus. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Bahkan ketika mereka harus mati karena iman mereka kepada Yesus, ada penghiburan kekal yang Yesus janjikan, yaitu mahkota kehidupan. Jadi jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang, jangan risau. Ada penghiburan yang Tuhan berikan. Bahkan orang yang kehilangan nyawa sekalipun karena iman kepada Yesus, Yesus janjikan mahkota kehidupan. Dalam Alkitab ada beberapa jenis mahkota. Dan salah satu daripada mahkota itu yang disebut sebagai mahkota kehidupan. Itu bercakap kehidupan kekal bagi orang-orang yang mati syahid. Itulah sebabnya Yesus mengatakan hendaklah engkau setia sampai mati. Setia sampai mati. Itu maksudnya setia kepada Yesus apapun yang terjadi, mungkin mengalami kematian, setia sampai mati. Lalu mahkota kehidupan ini yang dijanjikan ini akan diberikan pada orang yang mati syahid. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, beberapa masa yang lalu itu kita mendengar ada orang yang membom dirinya sendiri karena ada fahaman agama yang fanatik. Mereka mengatakan mereka membomkan diri ini karena mereka ini mati demi Tuhan yang mereka sembah, demi agama. Dan apabila mati, apa yang dijanjikan?
72 apa? Bidadari. Sangat menarik kan? 72 bidadari. Tetapi pengajaran orang Kristen tidak seperti itu. Kalau kita setia sampai mati, apa yang diberikan oleh Tuhan? Mahkota kehidupan. Kehidupan kekal itu. Tetapi dengan syaratnya, hendaklah engkau setia sampai mati. Bukan maksudnya setia, tapi di pertengahan jadi murtad. Bukan maksudnya setia, tetapi di menghampiri garis penamat itu kemudian murtad. Karena dalam Alkitab ada juga Yesus mengatakan, memberi peringatan kepada murid-muridnya, bahwa ada orang yang akan menyangkal Yesus ketika mereka itu mengalami penganiayaan. Lalu dalam Matius pasal 16 ayat 26, saya bacakan di sini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi dalam ayat ini konteksnya ialah ada orang akan menganiaya mereka. Dan pada waktu penganiayaan itu ada orang yang menyangkal imannya. Karena mau menyelamatkan nyawanya. Tapi Yesus katakan, apa gunanya memperoleh seluruh dunia ini? Harta, kekayaan, pangkat, semualah yang ditawarkan oleh dunia ini. Atau kita mau melepaskan diri daripada penderitaan. Kita tidak mau lagi ikut Tuhan karena ikut Tuhan itu bukan senang. Kita menderita. Kita lepaskan. Saudara dan saudari, walaupun kita memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kita kehilangan nyawa kita. Di dunia kita selamat, tetapi pada akhir zaman kita tidak selamat. Kita kehilangan mahkota kehidupan. Kita kehilangan kehidupan kekal. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu di tengah-tengah penderitaan sekalipun kita mau setia. Setia sampai akhir. Setia sehingga akhir nyawa kita. Setia sehingga mati, kata Tuhan Yesus. Maka kita akan diberikan kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudari, mari kita setia. Setia ikut Tuhan Yesus. Setia memikul salib penderitaan kita setiap hari. Setia untuk menyangkal diri kita, melupakan kepentingan diri. Dan tetap ikut Tuhan Yesus sampai pada akhir hidup kita. Kenapa? Meskipun mungkin kita menderita dalam dunia ini, ataupun mungkin karena iman kita kehilangan nyawa, Tuhan Yesus menyediakan mahkota kehidupan kekal. Dunia ini sementara saja. Tidak selama-lamanya kita hidup dalam dunia ini. Ada kehidupan dalam dunia yang akan datang. Itu yang menentukan. Dan di situ kita akan hidup selama-lamanya. Bayangkan karena kita setia, maka kita diberi mahkota kehidupan kekal. Kita akan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya dalam surga. Jadi oleh sebab itu di tengah-tengah penderitaan kita, jangan kita mengambil jalan singkat. Kita terima tawaran dunia ini. Atau ketika dalam penderitaan itu kita melepaskan kepercayaan kita karena kita tidak mau ditekan, kita tidak mau ditindas dan sebagainya. Rugi. Tapi mari kita tetap setia sampai akhir karena kehidupan kekal. Mahkota kehidupan kekal itu dijanjikan kepada orang yang setia sampai mati. Jadi dalam penderitaan masih ada penghiburan. Jika kita memandang Yesus sebagai sumber pengharapan kita. Jadi kita menderita tapi kita pandang Yesus. Apabila kita memandang Yesus, dia menjadi pengharapan kita. Sehingga dalam penderitaan kita tetap bertahan. Dalam penderitaan ada penghiburan jika kita menyadari bahwa kita ini tidak jalan sendirian. Kenapa?
Ada Yesus yang sentiasa melihat kita. Ada Yesus di samping kita. Ada Yesus yang mengetahui semua keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Dalam penderitaan ada penghiburan. Karena kita yang setia sampai mati, kita akan diberikan janji Tuhan. Yaitu mahkota kehidupan kekal. Jadi pada hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apapun bentuk penderitaan yang kita alami, karena iman kita kepada Yesus atau orang kenal kita orang Kristen, kita mengalami penindasan dan sebagainya, mari kita pandang Tuhan. Mari kita sadar Tuhan ada di samping kita. Mari kita pegang iman kita, setia ikut Tuhan sampai pada akhirnya. Kenapa? Karena ada mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami belajar dalam hidup kami. Kami juga mengalami penderitaan. Mungkin penderitaan kami tidak seberat yang dialami oleh jemaat Smyrna, tetapi dalam penderitaan kami juga mengalami kemurungan, kami mengalami tekanan, kami mengalami penderitaan secara batin dan sebagainya. Tapi apabila kami memandang kepada Yesus, Yesus yang menjadi pengharapan bagi kami, itu akan memberikan kami penghiburan untuk tetap bertahan dalam penderitaan kami. Dan apabila kami menyadari bahwa dalam penderitaan kami sebenarnya Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Yesus ada di samping kami sehingga kami tidak berjalan sendirian. Itu memberikan kami penghiburan. Dan apabila kami setia sampai mati sekalipun, kami akan menerima kehidupan kekal yang Tuhan sudah janjikan. Oleh sebab itu, dalam penderitaan bahkan membayar harga dengan nyawa kami sendiri, kami tidak akan takut karena kami tahu tempat kami sudah tersedia di surga. Oleh sebab itu, Tuhan hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan dalam penderitaan yang dihadapi setiap hari karena iman kepada Yesus. Kuatkan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.